Persipura Jayapura ingin kemana? Ini menjadi judul konten saya yang saya ingin berikan kepada kalian semua, melihat perform dari Persipura Jayapura yang justru di 3 pertandingan terakhir mengalami kekalahan ya secara berturut-turut. Sebenarnya ini hal yang sangat umum jika tim mengalami kekalahan secara berturut-turut, tapi yang menjadi pertanyaan saya lebih dalam, kenapa Persipura Jayapura di 3 pertandingan terakhir kemasukan 10 dan hanya mencetak 1 gol? Ini yang membuat saya bertanya, ada apa dengan Persipura Jayapura? Saya coba flashback ketika saya membuat surat terbuka untuk manajemen Persipura Jayapura yang terhormat. Saya sudah mengatakan bahwa coba ganti pelatih gitu ya. Jackson F. Tiago coba digantikan dulu dengan pelatih lainnya. Dan itu sudah terjawab. Alfredo Vera yang mengganti posisi dari Jackson F. Tiago. Ketika Alfredo Vera menukangi Persipura Jayapura, pemain dari Persipura Jayapura terlihat visi dan misinya kembali lagi. Ya. Dan hasilnya pun Persipura Jayapura sudah mulai konsisten di pertandingan-pertandingan saat itu ya. Pertama-tama dipegang oleh Alfredo Vera, dan saya sampai memberi tantangan untuk Persipura Jayapura untuk fokus kepada segmen papan tengah. Jadi nggak ingin bahas masalah zona degradasi lagi, tapi Persipura Jayapura naik kelas ke segmen papan tengah. Tapi justru yang terjadi ketika Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Arema Malang, sebenarnya secara permainan Persipura Jayapura itu sudah bagus. Walaupun kalah ya, tapi sudah bagus. Namun di pertandingan setelah itu yang terlihat, justru Persipura Jayapura terlihat seperti lesu ya, kalau boleh dikatakan seperti lesu gitu loh. Kayak visi dan misinya ini entah kemana. Karena di 3 pertandingan terakhir Persipura Jayapura ini nggak pernah menang. Kalau kalah secara beruntun, is okay, saya bisa maklumi ya. Dalam arti kata ya sudah, kalah 3 kali berturut-turut, yang penting bangkit lagi. Tapi yang saya lihat, 3 pertandingan secara berturut-turut Persipura kemasukan 10. Masing-masing 3 dari Barito, lalu dari Bali United 4 kemarin, dan dari Persib Bandung 3, dan hanya berhasil mencetak 1 gol kemarin lawan Bali United. Jadi ada apa dengan Persipura Jayapura? Dan kalian lihat bahwa Persipura Jayapura sekarang berada di peringkat ke-16 yang artinya masuk dalam zona degradasi. Dan kenapa saya ingin membuat video ini lebih cepat? Karena Persipura Jayapura ini masih menyisakan 8 pertandingan lagi. Dan masih ada peluang yang sangat besar untuk Persipura Jayapura keluar dari zona degradasi atau selamat ya untuk terus berlaga di Liga 1 di musim depan. Tapi kalau kita lihat dengan cara permainan Persipura Jayapura yang di 3 pertandingan terakhir terlihat seperti kehilangan semangat gitu ya. Ada apa sebenarnya dengan internal dari Persipura Jayapura? Karena yang saya lihat secara pelatih ya, Alfredo Vera ya sudah memberikan yang terbaik. Saya sudah melihat perubahan dari Persipura Jayapura semenjak dilatih oleh Alfredo Vera. Kan ibaratnya dari masalah pelatih ini sebenarnya yang saya lihat tidak ada masalah yang serius lah. Tapi yang saya lihat adalah visi dan misi dan semangat dari para pemain Persipura Jayapura. Walaupun kemarin kalah 4-1 lawan Bali United, karena Persipura Jayapura boleh dikatakan memainkan pemain nggak banyak yang full tim lah ya. Tapi lawan Barito, lawan Persib, itu kan tetap Persipura Jayapura memakai pemain-pemain yang full tim lah boleh dikatakan. Dengan permainan yang full tim aja, Persipura Jayapura tetap mengalami kekalahan. Dan lawan Bali United, jika seniornya nggak bisa bermain, otomatis juniornya yang bermain. Dan bagaimana junior dari Persipura Jayapura bisa mempunyai semangat jika melihat para seniornya juga boleh dikatakan tim intinya ya, juga tidak memiliki semangat untuk memenangkan pertandingan. Jadi yang saya lihat, apakah di internal Persipura Jayapura ada masalah atau apa, saya nggak ngerti. Dan saya berusaha untuk menutup itu semua. Walaupun kemarin ada penundaan ya, permainan Persipura Jayapura lawan Madura United ya, kalau nggak salah itu ada penundaan. Itu saya nggak tahu hasilnya bagaimana dari PSSI, saya belum mendengar kabarnya. Tapi yang saya ambil sisi positifnya ya dari semua permasalahan di Liga Indonesia, saya boleh katakan Liga BRI ini bukan liga yang memang seutuhnya sempurna. Banyak juga tim selain Persipura Jayapura yang dirugikan karena masalah
kasus COVID yang kembali lagi meledak. Contoh saja lah, kita ambil contoh Persebaya Surabaya yang saat itu lawan PSIS Semarang hanya membawa pemain 5 pemain cadangan dan tidak melakukan pergantian pemain. Dan Persebaya Surabaya ini kan juga lagi bersaing di juara Liga Indonesia. Dan itu hasilnya juga negatif untuk Persebaya Surabaya, akhirnya memang tertinggal poinnya jauh dengan atasnya gitu loh. Tapi ya inilah tim sepak bola, kita harus fair, kita harus bisa sedikit menghargai tim-tim lain. Jadi walaupun misalkan gitu ya ada Persipura yang selalu dipojokkan atau yang nggak didukung, itu sebenarnya menurut pribadi saya jangan terlalu terpengaruh dengan pendapat yang memang belum ada bukti datanya gitu loh. Di sini saya hanya ingin membuat sisi positif, karena yang dibutuhkan untuk Persipura Jayapura sekarang itu sisi positif. Jangan ngambil aura yang negatif terus, karena ketika kita para supporter, anggap aja ya, supporter Persipura Jayapura mendengar gosip, wah ini PSSI seperti ini, wah Persipura kok selalu seperti pertandingannya banyak yang ditunda, itu kan bukan dianggap kalah, tapi kan diganti gitu ya pertandingannya. Jadi ini hanya masalah komunikasi aja, yang memang saya sudah bilang Liga PRI Indonesia juga nggak sesempurna yang kita pikirkan, masih banyak juga yang perlu dipelajari ya, atau yang perlu dibenarkan lah. Tapi ya udah is okay lah, itu kan permasalahan di luar dari internal Persipura. Yang penting para pemain Persipura Jayapura tunjukkan visi dan misinya kalian yang dulu pernah kalian tunjukkan kepada kita. Ketika Alfredo Vera menukangi Persipura Jayapura, sangat terlihat progres yang bagus, sangat terlihat permainan dari Persipura Jayapura itu terlihat bagus. Dan kalian bisa cek bukti-bukti saya ngomong seperti ini di video Persipura Jayapura, banyak saya mengatakan Persipura Jayapura sangat luar biasa. Dan inilah yang saya pengen lihat Persipura Jayapura di 8 pertandingan terakhir. Ibaratnya tunjukkan semangat kalian untuk kali ini aja, agar Persipura Jayapura selamat dari zona degradasi. Dan 8 pertandingan ini nggak terasa lama, ini terasa akan cepat, karena Persipura Jayapura sekarang masih di zona degradasi. Jadi buktikan permainan yang bagus, buktikan semangat kalian, visi dan misi, karena ini bukan saatnya lagi untuk kita membahas masalah visi dan misi atau semangat, tapi yang sebenarnya kita ingin lihat adalah kemenangan-kemenangan yang bisa diraih oleh Persipura Jayapura di sisa pertandingan ini. Jadi kalah atau menang itu hal biasa, saya tidak pernah mempermasalahkan seperti itu. Tapi ini Persipura Jayapura benar-benar terlihat di 3 pertandingan terakhir kemasukan 10 dan hanya berhasil mencetak 1 gol dan lost streak. Jadi buktikan visi dan misi, semangat kalian, darah kalian yang mengalir semuanya untuk darah Papua. Tunjukkan bahwa Persipura Jayapura memang layak bertahan di Liga 1 ya. Jadi untuk supporter juga semuanya saya minta kalian juga untuk mendukung, berikan aura yang positif, yang negatif-negatif tolong jangan dibahas, lupakan dulu sejenak. 8 pertandingan ini nggak lama lagi, ini sangat cepat. Yang dibutuhkan sekarang sebagai kita supporter itu mendukung, karena siapa lagi yang mau mendukung para pemain Persipura Jayapura? Hanyalah supporter. Yang dibutuhkan saat ini adalah supporter, berikan aura yang positif, jangan berikan omongan-omongan yang negatif, maupun itu bukan untuk Persipura ya, tapi untuk pihak lainnya. Tapi tolong hilangkan itu semua. Kita sama-sama bersatu untuk tunjukkan sebagai supporter yang bijak, supporter yang memang ingin melihat Persipura Jayapura kembali lagi berkibar. Jangan melihat sisi negatif dari masalah lainnya. Aura positif tunjukkan kepada setiap Persipura Jayapura. Doa kalian, support kalian itu akan didengar oleh para pemain dari Persipura Jayapura. Walaupun kalian gak bisa nonton secara langsung, tapi secara batin, secara hati nurani supporter dengan Persipura Jayapura tidak ada yang membatasi. Jadi tolong semuanya berikan aura yang positif untuk Persipura Jayapura saat ini, agar bisa cepat lagi menunjukkan visi dan misi dan semangatnya untuk Persipura Jayapura. Itu aja video yang aku bisa bagikan pada kalian. Tetap semangat untuk Persipura Jayapura, dan untuk supporter doakanlah untuk tim kalian, beri support, dukung secara penuh. Jangan berikan cemooh atau aura yang negatif, karena itu bukan
hati sebagai supporter Persipura yang terhormat. Jadi itu aja, terima kasih. Nanti kita lihat untuk pertandingan Persipura Jayapura lawan Borneo, lawan kalau nggak salah ada Madura United atau Persikabo gitu ya, Persikabo kayaknya. Lalu ada PSM Makassar, lalu ada Bayangkara. Kita tenang aja, kita pasti bisa ya, Persipura pasti bisa. Berikan aura yang positif. See you.